Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Kembali lagi bersama saya Feli dan Opa Basuki. dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 11 Juli 2022. Selamat pagi Opa. Selamat pagi. Kabar baik ya? Ya. Baik, hari ini kita akan bercerita tentang Santo Benedictus nih Opa. Nah, untuk memulai, boleh nggak sih diceritain sedikit Opa, siapa sih Santo Benedictus ini? Dan mungkin pertama-tama, apa sih arti dari nama Benedictus itu sendiri? Benedictus lahir tahun 480. Arti nama Benedictus artinya adalah diberkati. Diberkati ya Opa ya. Oke. Nah, boleh diceritain lebih lanjut nggak Opa tentang background keluarga dari Santo Benedictus sendiri dan kehidupan awal beliau? Ia lahir dari keluarga bangsawan di Nursia, Italia yang sangat kaya raya. Berarti dari keluarga bangsawan yang sangat kaya raya ya Opa ya. Ia adalah saudara kembar dari Santa Scholastica. Oke. Dalam hidupnya penuh dengan petualangan dan macam-macam perbuatan hebat. Berarti memang Santo Benedictus ini hidupnya sudah sangat tercukupi dari dulu ya Pak ya? Yeah. Baik, oke. Nah, Feli dengar-dengar Santo Benedictus walaupun beliau berasal dari bangsawan, tetapi ia tidak hidup dalam kekayaan, namun ia meninggalkan itu semua. Itu apakah betul Pak? Betul, ya, karena ia jemu terhadap gaya hidup korupsi para kafir. Dan juga biaya hidupan yang tinggi di Roma. Maka ia pindah dengan ditemani oleh pelayan keluarga yang terpercaya, dia pindah ke NPD. Di sana dia mulai bersama dengan sekelompok orang Kristen yang saleh untuk melanjutkan studinya dan praktek asketisme. Oke. Dan ia kemudian menyendiri untuk menghindari dari keramaian kota, hidup dari kota. Dan ia mencari tempat yang terasing supaya bisa hidup bersama Tuhan. Nah, Feli dengar-dengar juga ketika ia mengasingkan diri, itu dia mengalami banyak godaan dari setan-setan. Itu betul Pak? Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan ia itu digoda apa aja sih? Ya, godaan yang dari setan yang pertama dia dapat mengatasinya. Sehingga dia karena dengan berdoa dan mati raga. Kemudian setan iblis juga terus-menerus menggodanya dengan memberikan bayangan seorang wanita cantik. Perempuan cantik yang pernah dijumpai di kota. Iblis menghendaki supaya ia kembali ke kota mencari perempuan itu. Hampir ia jatuh dalam godaan itu. Benedictus kemudian mengempaskan diri, ia menyesal kemudian mengempaskan diri pada semak-semak duri yang tajam dan panjang. Dan ia berguling-guling sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan luka akibat berguling-guling di semak-semak yang berduri itu ya. Iya. Berarti memang dia sempat jatuh ke dalam percobaan itu ya, godaan itu, namun dia merasa menyesal dan dia langsung menjatuhkan dirinya ke semak-semak yang berduri, betul ya Pak ya. Nah, Santo Benedictus ini selain dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, Feli juga dengar-dengar bahwa ia berpartisipasi juga dalam hal kebiarawan, betul ya Pak ya? Ya, itu bagaimana ceritanya Pak? Ya, pertamanya dia dapat petunjuk dan bimbingan dari Santo Romanus. Ia mendapatkan suatu tempat yang baik, yaitu di sebuah gua di Subiaco. Dari situ dalam perjalanannya selama 3 tahun dia menyendiri di sana. Kemudian ia menemukan suatu
perubahan dalam hidupnya. Perubahan dalam hidupnya. Perubahan seperti apa yang dia temukan? Itu dia bersama dengan di dalam gua itu dia bertemu dengan para pertapa di sana. Para pertapa. Ya. Oke. Di sana kemudian dia melanjutkan sementara itu dengan berdoa, dan kemudian dia meneruskan keluar dari pertapa itu karena namanya sudah dikenal. Oke. Dan waktu itu ada seorang pimpinan biara yang meninggal. Dia kemudian diminta oleh para biarawan yang di dekat gua itu untuk menggantikan sebagai pimpinan. Berarti ia menggantikan biara yang meninggal tersebut sebagai pemimpin biara ya, Opa ya. Iya. Baik. Tapi dalam perjalanannya dia dalam biara itu situasinya tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan karena para biarawan itu tidak disiplin dan lemah dalam kehidupannya. Dalam pendiriannya lemah. Dan Benediktus berusaha untuk memperbaiki, tetapi mereka memperbaiki untuk mati raga para biarawan itu. Tapi dia malah justru marah dan pria-pria itu hendak meracuni. Benediktus kemudian membuat tanda salib di atas anggur itu, dan gelas yang itu pecah berkeping-keping sehingga ia selamat. Berarti karena biara tersebut itu cenderung tidak disiplin, lalu Santo Benediktus ini ingin memperbaiki situasi dari biara tersebut, maka ia menghimbau orang-orangnya untuk mati raga. Namun orang-orang tersebut marah ya, Opa ya, betul marah. Ya. Lalu bagaimana lagi ceritanya, Opa? Ya, terus Benediktus segera kembali ke pertapaan itu. Kembali bertapa. Iya, kembali bertapa. Tapi nama baiknya dulu sudah terkenal di antara penduduk sekitar situ. Berarti terkenal sebagai biarawan ya pada saat itu ya. Oke. Ya, kemudian dia merubah hidupnya, meninggalkan tempat pertapaan dengan hidup secara xenobitik, yaitu komunitas pria-pria yang mengabdi kepada kehidupan religius di situ. Oke. Nah, Pak, dia kan terkenal sebagai biarawan, seperti yang Opa ceritakan tadi. Nah, Vel ingin tahu, Pak, warisan-warisan hidup membiara dari Santo Benediktus itu apa aja sih? Dia membuat peraturan peraturan Ordo Benediktus yang mengagumkan. Dengan bersikap di kehidupannya yang ramah, bijaksana, dan penuh pengasihan, penuh kasih. Dan dia mengajarkan pada para pertapa itu untuk belajar bekerja, berdoa dan bekerja dengan tekun. Dan sikap moderatnya itu adalah dengan doa, bekerja, perwartaan, makan, tidur, dan hal-hal yang lain. Berarti dengar-dengar ini juga merupakan aturan membiara pertama di Eropa ya, Pak? Iya, betul. Selanjutnya gimana, Pak? Selanjutnya Benediktus bersama mengajarkan para pertapa itu untuk bekerja dan berdoa dan bekerja dengan tekun. Kemudian ia menolong beberapa masyarakat di penduduk sekitarnya dengan membaca, menulis, bercocok tanam, dan macam-macam aneka keterampilan dalam lapangan pekerjaannya. Berarti dia tetap hidup dalam kesederhanaan sampai mungkin sampai akhir nanti ya, Opa ya, betul ya? Iya. Nah, itu kan tadi kisah hidup dari Santo Benediktus. Nah, Vel ingin tahu bagaimana sih kisah wafat dari beliau, Opa? Ya, wafat 6 hari sebelum wafat, Benediktus pesan kepada teman-temannya untuk menyiapkan kubur di samping Santa Scholastica yang sudah meninggal 6 minggu yang lalu. Kemudian dari situ Benediktus
dikenal sebagai Santa oleh Paus Paulus ke-6 yang ke-6, ya, sebagai pelindung Eropa. Juga bersama dengan Santo Socrates, Santo Methodius dan Cyrilius oleh Paus Yohanes kedua. Oh, berarti dia sebelumnya diberi gelar oleh Paus Paulus keempat yang menyatakan bahwa Santo Benedictus itu sebagai Santo pelindung Eropa. Yeah. Lalu setelah itu Paus Yohanes Paulus kedua itu menambahkan Santo Cyrilius dan Santo Methodius sebagai Santo pelindung Eropa bersama juga dengan beliau ya Opa ya. Betul sekali. Opa, terima kasih banyak karena Opa telah berbincang-bincang dengan Feli tentang Santo Benedictus. Nah, pemirsa, kami sudah sampai di kesimpulan. Di sini kami dapat mengambil banyak sekali pelajaran dari Santo Benedictus. Beliau mengajarkan untuk menjadi pribadi yang sederhana, walaupun beliau berasal dari bangsawan, berasal dari orang yang kaya raya, namun beliau meninggalkan itu semua dan hidup dalam kesederhanaan. Ini mungkin dapat kita ambil, kita petik, karena seringkali kita terlena dengan hal-hal yang kita miliki, namun kita lupa bahwa kita juga harus berbagi dengan orang, kita juga harus bersikap rendah hati dengan orang. Kiranya kita bisa mengimani dari Santo Benedictus ini. Baik, Opa, sebelum Feli tutup sesi hari ini, marilah kita doa bersama-sama. Baik, Opa, sebelum Feli menutup sesi pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Benedictus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, itulah dia tadi kisah dari Santo Benedictus. Sampai sinilah sesi kita pada hari ini. Nantikan video-video kita yang lainnya. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.